10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kita bersyukur kalau kita saat ini sudah kembali lagi gitu ya, kalau mau dibilang dalam keadaan yang jauh lebih baik dari beberapa minggu sebelumnya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidupku dan hidupmu dan juga keluarga orang-orang yang ada di sekitar kita. Guys, hari ini kita akan sama-sama kembali lagi menjalani satu perjalanan, satu waktu bersama dengan Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kalau kita masuk masa-masa lem, biarlah masa-masa ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan, betapa berharganya hidupmu di hadapan Tuhan, hingga ia rela untuk menyerahkan hidupnya demi menebus engkau dan saya untuk kembali menjadi anak-anaknya. Yuk teman-teman, kita ambil waktu, kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Hai guys, udah lama ya kita nggak ketemu. Teman-teman tahu nggak sih kalau Roma 8 ayat 34-35 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Wah, ternyata kasih Tuhan itu sangat besar ya untuk kita, ya gak, Bran?
Padahal kita semua adalah manusia yang lemah tanpa adanya keberadaan Tuhan. Benar juga ya, Chris. Tuhan selalu mengasihi kita di setiap langkah. Karena kita semua adalah ciptaannya yang sangat berharga. Dan dia pasti akan selalu mengasihi kita di setiap langkah. Benar juga ya, di setiap masalah dan penderitaan kita, Tuhan pasti selalu ada untuk kita. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan selalu menyayangi dan peduli kepada kita. Iya, tanpa Tuhan kita tidak akan memiliki pengharapan dan pasti akan jatuh ke masalah kita. Kita pasti dan selalu membutuhkan salib Tuhan untuk kehidupan kita. Teman-teman, mari yuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena salibmu. Berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh hidup, dan kami punya sebuah kesempatan untuk kembali merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, untuk kami kembali merenungkan betapa ajaibnya cinta-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak lagi hidup sembarangan, tetapi kami hidup di dalam ketaatan kami, di dalam kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau yang telah terlebih dahulu datang untuk menyelamatkan, mengasihi, dan melayani kami, anak-anak-Mu. Tuhan, ini doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita masuk di dalam perkataan Tuhan Yesus yang ketiga, maka kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Guys, kita sebagai manusia pasti seneng banget kan yang namanya diperhatiin. Kita pasti sangat senang ketika ada orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk kalau mau dibilang mencukupkan kebutuhan kita. Namanya juga manusia, pasti senang untuk disayang, pasti senang untuk diperhatikan gitu ya. Makanya dari kecil kita suka dengar caper nih ya anak gitu ya, cari perhatian gitu maksudnya. Kenapa? Karena memang manusia itu pengen diperhatiin. Dan ajaibnya guys, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, bukan hanya diperhatikan kemudian dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi ajaibnya kita diperhatikan dan dipenuhi kebutuhan kita yang paling utama. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, menarik sekali yang dia katakan, yang dia ucapkan, itu bukan suatu kalimat hujatan, bukan sebuah kalimat yang menghina atau satu kalimat kutukan, sebaliknya kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang menyatakan kepeduliannya, kasihnya kepada kita. Teman-teman, di dalam perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang berkata, "Lihat ini ibumu dan lihat ini anakmu." Teman-teman, ada sebuah kalimat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, bahkan sampai di waktu-waktu krisisnya, di waktu-waktu dia di dalam keterbatasan dia karena dia disalib gitu ya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa tapi dia disalib, dan bukan berarti dia nggak sanggup untuk melepaskan dirinya, tetapi dia tahu bahwa dengan disalib dia bisa menyelamatkan umat manusia. Di dalam keadaan dia tersalib, di dalam keadaan dia yang saat itu sedang, kalau mau dibilang gitu ya, kondisinya sudah menuju kepada kematian, beberapa jam kemudian dia meninggal. Teman-teman, yang dikatakannya bukanlah kalimat untuk kalau mau dibilang menyenangkan dirinya sendiri atau kalimat-kalimat motivasi gitu ya kepada dirinya. Saya pasti sanggup melakukan ini, saya pasti sanggup dengan kekuatan super, saya pasti sanggup. Enggak teman-teman, yang dia katakan justru adalah perkataan yang ketiga ini menarik adalah dia ngomong sama murid-muridnya. "Anak, ini adalah ibumu dan ini adalah anakmu." Teman-teman, menarik sekali dia mengucapkan kalimat yang menyatakan kepedulian dia, kasih dia kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ajaibnya teman-teman, kalau kita mau perhatikan, bukankah sebenarnya ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib dan dia mengatakan perkataan itu, sebenarnya bukankah ini perkataan yang menunjukkan bahwa dia, kalau saja dia di masa-masa sulitnya bisa memperhatikan orang-orang di sekitarnya, bukankah dia juga adalah pribadi yang bisa memperhatikan kita? Apalagi saat ini kalau kita tahu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, Tuhan yang gagal, atau Tuhan yang tidak punya kemampuan apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, dan menarik sekali dia tetap memperhatikan hidupku dan hidupmu. Bahkan di kayu salib, bukankah itu adalah sebuah pemenuhan kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang terdalam,
adalah kebutuhan manusia diselamatkan dari dosa. Dan itu yang dia katakan. Dan itu yang dia lakukan. Dia mati di kayu salib karena dia peduli sama hidup kita. Dia mati di kayu salib karena dia sayang sama kita. Dan itu yang dia nyatakan di atas kayu salib, bahwa dia sungguh-sungguh sanggup menebus hidupku dan hidupmu dari dosa. Teman-teman, hal lain yang bisa kita perhatikan ketika kita membaca dan merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga adalah ibu Tuhan Yesus diserahkan kepada muridnya, bukan diserahkan kepada saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Teman-teman jangan lupa ketika Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21, di sana Tuhan Yesus menegaskan siapakah yang menjadi ibunya, siapakah yang menjadi saudaranya. Jelas sekali Tuhan Yesus menekankan bahwa yang menjadi saudaranya, siapa yang menjadi ibunya adalah orang-orang yang melakukan dan menuruti firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyatukan hidup kita, menebus hidup kita, membuat kita menjadi sebuah keluarga rohani. Dan ketika kita ada di dalam sebuah keluarga rohani, di dalam sebuah persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan orang-orang percaya, maka teman-teman, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk saling memperhatikan, untuk kita saling melayani. Tuhan Yesus kematiannya yang mati di atas kayu salib, kematiannya itu menyatukan hidupku dan hidupmu menjadi sebuah keluarga Allah. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk peduli, untuk perhatian sama orang-orang yang ada di lingkungan kita yang meskipun dia bukan orang yang sedarah dengan kita, bukan orang yang dekat dengan kita, tapi jangan lupa teman-teman, kasih Tuhan Yesus itu merombak, menebus, dan menyatukan hidup kita dan hidup saudara-saudari kita yang juga percaya kepadanya. So teman-teman, hari ini kita sama-sama renungkan satu pertanyaan. Apa sih yang seringkali menjadi keraguan hidup kita untuk kita mau menyerahkan hidup kita dipelihara karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah peduli. Tuhan yang peduli dengan hidupku dan hidupmu. Kalau dia di atas kayu salib, peduli dengan orang-orang di sekitarnya, maka teman-teman jangan pernah lupa, salib menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan yang memenuhi, bukan hanya peduli dengan kebutuhan kita, tetapi dia juga adalah Tuhan yang peduli memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Apa? Diselamatkan dari dosa. Kalau dia sanggup menebus kita dari dosa, masa sih dia gak sanggup memelihara hidupku dan hidupmu? Mungkin teman-teman ada keraguan. Siapa yang akan memelihara masa depanku? Siapa yang akan menjamin hidupku? Siapa yang akan menolong aku ketika aku ulangan? Karena aku tidak bisa bertanya pada guru lesku. Teman-teman, di dalam mungkin masalah-masalah kehidupan kita, ada satu pribadi yang sayang sama engkau, ada satu pribadi yang peduli dengan hidupmu, dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang peduli, Tuhan yang memelihara burung pipit, Tuhan yang memelihara binatang-binatang, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh lebih peduli dengan kita, karena kita adalah umat ciptaannya, dan kita adalah pribadi-pribadi yang ditebus dengan darah yang mahal. Teman-teman, yuk renungin satu pertanyaan ini. Apa sih yang seringkali menjadi keraguan diri kita? Apa sih yang seringkali menjadi hambatan bagi kita untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang benar-benar peduli, yang benar-benar sayang sama kita? Yuk teman-teman, kita ambil waktu, kita renungin hal ini. Kita tahu dia adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Allah Bapa kita. Yuk kita renungin pertanyaan ini.
Tuhan terima kasih karena kami punya Tuhan yang bukan hanya menciptakan kami kemudian meninggalkan kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang bukan jauh tetapi Tuhan yang dekat dengan kami, yang peduli dengan kehidupan kami, yang tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami untuk kami bergantung, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib itu. Tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan ajarkan kami bukan hanya menyerahkan hidup kami, tetapi kami juga mau dipakai untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang Tuhan tempatkan menjadi saudara dan saudari kami di dalam keluarga Engkau. Keluarga Kristen, keluarga Kristus itu sendiri. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.